Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Zawawi MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Zakat, serta teman-temanku semua, perkenankan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai zakat pertambangan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Ima Amimatur Rahmah dengan NIM 4317069 selaku pemateri. Yang kedua ada Mbak Lulu Amilatus Salihah dengan NIM 4317072 selaku pemateri. Yang ketiga ada Mbak Zakiatul Mukorinah dengan NIM 4317076 selaku moderator dan pemateri. Pada pembahasan kali ini terdapat pokok-pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian zakat pertambangan. Yang kedua dasar hukum zakat pertambangan. Yang ketiga syarat dan ketentuan zakat pertambangan. Yang keempat nisab dan haul zakat pertambangan. Yang kelima barang tambang yang diambil zakatnya. Dan yang keenam besar zakat pertambangan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian zakat pertambangan. Dalam literatur fikih zakat pertambangan atau zakat barang tambang, sering disebut dengan makdin atau makdan. Secara bahasa, makdin berarti menetap atau diam. Sedangkan secara syar'i, yang dimaksud dengan makdin adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga. Makdin di sini bisa berupa benda-benda yang dihasilkan dari dalam tanah dan dibutuhkan oleh semua manusia untuk tujuan yang berbeda-beda seperti emas dan perak. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga. Adapun pengertian barang tambang menurut para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut madhab Hambali, barang tambang sebagai harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah, yang bukan dari jenis bumi itu sendiri, bukan pula harta yang sengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair. Yang kedua menurut madhab Syafi'i, barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Barang tambang lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga yaitu menurut madhab Hanafi, barang tambang atau rikas dan harta terpendam adalah sama, yaitu setiap harta yang terpendam di bawah bumi. Yang terakhir menurut madhab Maliki, barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah di dalam tanah, baik berupa emas, perak, maupun lainnya, dan untuk mengeluarkan barang tambang diperlukan pekerjaan yang berat dan proses pembersihan yang terus-menerus. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang dasar hukum zakat pertambangan menurut Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang mewajibkan zakat rikas dan makdin atau pertambangan, dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhihi illa an tukhmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya.
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ima Amimatur Rahma. Selanjutnya ada as-sunnah dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sumur yang mencelakakan seseorang maka pemiliknya tidak wajib bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Pertambangan yang mencelakakan seseorang maka pemiliknya tidak wajib membayar diyat atas kecelakaan tersebut. Hewan yang mencelakai di waktu malam atau siang hari tanpa kecerobohan pemiliknya, maka pemiliknya tidak wajib membayar diyat atas kecelakaan tersebut. Dan di dalam harta rikas, kadar zakatnya adalah 1/5 atau 20%. Syarat dan ketentuan zakat pertambangan. Yang pertama, barang tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya, barang yang haram baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Yang kedua, milik penuh. Harta yang nisab dan haul zakat pertambangan. Sebagian fuqaha Maliki berpendapat mengenai barang tambang yang berupa emas dan perak, apabila telah mencapai nisab maka wajib dizakati. Adapun besar zakatnya adalah 2,5%-nya. Salah satu dari kaul Imam Syafi'i sepakat dengan pendapat dari fuqaha Maliki. Menurut para fuqaha Hambali, apabila ada emas 20 miskol dikeluarkan dari pertambangan atau perak sebanyak 200 dirham atau logam lain seharga itu, seperti air raksa, timah, kuningan, atau lainnya, wajib dikeluarkan zakatnya seketika. Adapun menurut fuqaha Hanafi, jika ada tambang emas, perak, besi, kuningan, atau timah pada tanah kharaj maupun tanah usyur, harus dipungut 20%-nya. Dan Abu Hanifah menetapkan agar dikeluarkan 1/5-nya, baik barang tambang itu banyak atau sedikit. Jadi tidak perlu diperhatikan nisabnya. Alasannya karena hal itu merupakan rikas. Berkenaan zakat barang tambang, yang menjadi ketentuan adalah banyak atau sedikitnya hasil yang didapat dan ada atau tidaknya biaya operasional. Dengan demikian dapat diilustrasikan adanya 4 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jika barang tambang yang didapat bernilai sangat besar dan tanpa memerlukan biaya operasional, maka persentase volume zakatnya adalah 20%. Yang kedua, jika barang tambang yang didapat bernilai kecil dan tanpa memerlukan biaya operasional, maka persentase volume zakatnya adalah 2,5%. Yang ketiga, jika barang tambang yang didapat bernilai besar dan memerlukan biaya operasional, maka persentase volume wajib zakatnya adalah 2,5%. Yang terakhir, jika barang tambang yang didapat bernilai kecil dan memerlukan biaya operasional, maka persentase volume zakatnya adalah 2,5%. Selanjutnya, barang tambang yang diambil zakatnya. Pendapat Imam Syafi'i yang populer adalah membatasi hanya emas dan perak saja, sedangkan yang tidak diwajibkan mengeluarkan zakat seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara, dan berbagai macam batu permata. Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau selanjutnya barang tambang yang diambil zakatnya. Pendapat Imam Syafi'i yang populer adalah
membatasi hanya emas dan perak saja, sedangkan yang tidak diwajibkan mengeluarkan zakat seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara, dan berbagai macam batu permata. Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain diketok dan ditempa harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Golongan Hambali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian yang berbentuk dari unsur lain tetapi berharga. Dalam hal ini, pendapat golongan Hambali merupakan pendapat yang lebih kuat, karena tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair. Juga tidak ada bedanya dengan yang diolah maupun tidak. Tidak ada bedanya antara besi dan timah serta antara minyak dengan belerang. Semua itu barang berharga. Bahkan sekarang minyak bumi dinamai dengan emas hitam. Besar zakat pertambangan. Menurut Imam Maliki, barang tambang terbagi dua bagian. Yang pertama, yang diperoleh melalui usaha yang sangat berat. Dalam hal ini sudah ada kesepakatan bahwa hanya dikenakan zakat biasa. Yang kedua, yang diperoleh tanpa usaha yang berat. Dalam hal ini, Imam Maliki tidak mempunyai pendapat yang tegas. Ia pernah mengatakan bahwa besar zakatnya adalah 2,5%, sama dengan zakat uang. Tetapi pada kalimat lain, ia mengatakan bahwa zakatnya 20%. Imam Syafi'i sependapat dengan pendapat di atas. Pendapat yang populer dari Imam Syafi'i ialah mengambil seperempat bagian. Abu Hanifah dengan ulama-ulama yang sependapat mengatakan bahwa zakat barang tambang itu sebesar 20%. Beliau menyamakan barang tambang yang disediakan oleh Allah dengan rikas yang disimpan dan ditanam atau dikubur oleh manusia. Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat besar zakat yang dikeluarkan 2,5% berdasarkan kias kepada zakat uang.